merekrut anak-anak Tuhan kadang-kadang juga ada beberapa yang mohon maaf banyak alasan. Iya. Soalnya kan anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan itu kan adalah domba. Iya. Domba itu gampang diarahkan, betul ya, Ko Fandi? Bener ya, Ko? Atau gampang dieksploitasi. Anak-anak Tuhan yang berbisnis dengan prinsip-prinsip Kristiani. Bener Itu dia ya. Bukan kuncinya. Kristen yang Nah. dibisniskan. Oke? Emang ada Pak. Saya yakin sebagian kita menantikan sesuatu di akhir tahun ini. THR. Ada ya? Ada ya, betul ya. Beberapa kantor merilis THR-nya di akhir tahun, terutama buat karyawannya yang beragama Kristiani, ya kan. Tapi Nathan ngomongin udah terima? ya belum dong, biasanya 14 hari itu berapa gitu? 14 hari. Ya mudah-mudahan ya. Gak yakin. Tapi ngomongin soal pekerjaan, Jonathan, Ya. pernah nggak ngalamin pekerjaan tapi nggak sebanding dengan penghasilan? Sejauh ini kayaknya belum ya. Sejauh ini kayaknya yang ini deh. Saya kira gitu Sejauh jawabannya. ini kayaknya penghasilannya lebih besar dari usaha saya. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi itu patut dikhawatirkan itu ya berarti. Berarti saya gabut. Usahanya masih belum maksimal. Makanya kita mau tanya sama seorang owner dari sebuah bisnis. Udah lama sekali ada di Surabaya, bahkan mungkin Anda jadi langganan dari tempat usaha ini. Tempatnya tempat variasi mobil, Sobat Rida. Di ujung Jalan Jemur Sari. Di ujung, hampir ujung Jalan Jemur Sari. Benar. Kita mau kenalan dengan siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Ko Fandi Gunawan. Shalom Ko Fandi, halo. Shalom Ko, halo. Shalom. Terima kasih sudah join hari ini. Ko itu bukan bagian nama ya, namanya Fandi Gunawan, tapi sebutan kita Koko. Iya. Kalau susu jangan ya. Jangan, please, jangan. Belum saatnya. Sama anak kami mungkin nanti akan dipanggil Su. Ko Fandi gimana kabarnya? Baik Ko Fandi? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Terakhir saya lihat di story-nya habis dari Kediri, betul ya pelayanan Ko Fandi? Iya betul kemarin. Luar biasa. Tahu gitu saya nitip tahu ya. Waduh, kok malah diminta titipin. Terima kasih Ko Fandi hari ini. Just tip lagi. Hari ini kita bicara tentang ketika pekerjaanku tidak sebanding dengan penghasilannya. Lalu ketika pendengar banyak yang dengar judul ini, terus ada yang merasa, wah saya banget tuh ya. Makanya kita mau bongkar hari ini ya sama Ko Fandi. Nah, Ko Fandi sebagai pemilik bisnis, kalau Ko Fandi melihat kondisi seperti ini, ketika pekerjaan tidak sebanding dengan penghasilan, sebenarnya salah siapa sih Ko Fandi? Mungkin ya salah kita yang karena nggak teliti ketika awal ngelamar, atau salah kita berekspektasi, atau salah pimpinan yang nggak manusiawi mungkin, atau gimana Ko Fandi? Yang pasti yang salah itu yang di penjara gitu ya, karena sudah divonis bersalah. Enggak. Yeah. Ini bercanda aja. Yeah. Jadi ya kita nggak, saya pikir sih kita nggak elok kalau kita lihat siapa yang salah siapa yang benar gitu ya. Cuman minimal bahwa kita harus lihat dulu. Bisa jadi ada beberapa problem, misalnya pertama ada miskomunikasi gitu ya, gitu. Kedua atau ada eksploitasi dari pimpinan ke karyawan gitu. Seperti harusnya semuanya itu jelas di depan gitu. Jadi kembali ke aturan atau perjanjian di awal gitu. Jadi maksudnya job desk-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu job desk-nya seperti apa, terus kira-kira reward-nya seperti apa, itu ya harusnya tidak ada yang merasa bahwa pekerjaanku tidak sebanding dengan penghasilanku gitu. Jadi bisa didiskusikan dengan senior, dengan atasan seperti itu. Cuman pada dasarnya kan akhirnya karyawan ini jadinya kepepet gitu ya. Mau lanjut juga kok kerjanya tambah lama tambah susah gitu. Tapi kalau nggak lanjut cari kerjaan di luaran yang susah. Benar. Gitu. Benar, betul. Juga misalnya ada beberapa pertimbangan yang lain juga gitu. Tidak semudah itu kan untuk sekarang cari kerja juga. Gitu. Sebenarnya pada dasarnya perusahaan sama karyawan itu saling membutuhkan menurut saya gitu ya. Jadi harus ada balance antara hak dan kewajiban. Begitu sih. Jadi semuanya jelas di depan, haknya jelas, kewajibannya jelas. Itu kuncinya ya. Jelas di depan tadi kata Ko Fandi. Bahkan saya masih ingat loh Ko Fandi bicara sepertinya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ketika memang karyawan itu merasa wah kok makin berat ya. Berarti ada miskomunikasi karena di awalnya seharusnya pemilik usaha bilang saya pengen bikin kamu tuh punya tanggung jawab yang lebih tinggi, otomatis menerima jabatan yang lebih tinggi, otomatis ya setiap harinya atau setiap periodenya pekerjaannya akan bertambah. Ko Fandi pernah bilang kayak gitu. Tapi karena itu ya Ko Fandi ya, pemilik bisnisnya nggak bilang
bilang kalau memang kamu bakal dapat tanggung jawab yang lebih, makanya pekerjaanmu akan kami tambah sesuai dengan kapasitasmu. Kalau itu nggak bilang, karyawan akan merasa kok makin berat nih ya. Kok makin kayaknya dieksploitasi. Tapi ada perbedaan yang khusus nggak ya, Kofandi, antara dikasih tanggung jawab lebih untuk dipromosi, antara dikasih tanggung jawab lebih karena eksploitasi? Kita bisa ada perbedaannya nggak sih, Pastor? Pastor Kofandi gitu ya. Bisa berasa nggak sih? Sebenarnya ini jujur ini kan kalau misalnya saya sebut ini problema atas bawah gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang di budaya ketimuran kita ini agak unik. Kalau mungkin di Western country gitu ya, ketika orang langsung dijelasin, oh ini job description begini, nanti saya arahkan segini kalau kamu bisa melampaui target atau melampaui sesuatu ekspektasi pimpinan seperti apa gitu. Itu mungkin akan sangat jelas di depan gitu. Tetapi kadang-kadang kalau di budaya ketimuran seperti kita sekarang ini memang agak susah bahwa tidak semua pimpinan itu bisa langsung menjelaskannya di depan gitu, karena bagi orang-orang misalnya di Indonesia gitu ya, itu akan ngelihat kamu perform dulu baru saya akan ngelihat kamu akan diarahkan kemana, begitu. Tapi dari karyawannya, lu ngapain aku perform, ngapain aku do extra mile, ngapain aku bekerja lebih dari target kalau nanti ternyata ujung-ujungnya eksploitasi. Nah itu menurut saya miskomunikasinya di situ, jadi nggak ketemu atas sama bawah ini nggak ketemu. Baik, gitu. Baik, seperti itu sih. Ya. Wah, benar juga ya. Ini yang sering kita alami mungkin Sobat Rida. Kalau misalnya kita sebagai karyawan kita merasa ini kayaknya cuman manfaatin saya deh ya. Padahal pimpinan itu kepengennya kita diberi tanggung jawab, cuman kurang komunikasi aja gitu loh. Kurang komunikasi sehingga pimpinan nantilah kamu liatin dulu usahamu seperti apa, lampaui target baru kita akan bicara hal lain begitu ya. Oke, baik seperti itu. Kita masih kadang di sisi bawahannya bisa besar kepala loh. Kalau diomongin, kamu nanti tak proyeksikan begini. Nah, itu lalu merusak budaya, merusak culture, merusak ekosistem perusahaan yang sudah dibuat. Begitu. Makanya apalagi pamer ke teman-temannya ya, nggak usah diomongin dulu. Iya. Betul. Iya. Ya aku mau naik jabatan loh. Iya. Tapi ada juga sepertinya pimpinan yang sebagian nih ya, Kofandi, yang melakukan semua itu untuk semua karyawan. Jadi supaya semangat aja gitu. jadi memang nggak ada yang ini cocok deh kayaknya. Enggak, semua dianggap cocok dan akhirnya ayo semangat. Nanti kalau progres kita akan 3, 2, 1 fight. Baik. Ini masalah komunikasi ya Sobat Rida. Dan Jonathan, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya Kofandi kita udah merasa kayaknya nih bukan promosi arahnya bukan promosi, kayaknya ini eksploitasi. Itu kapan saatnya kita bertahan? Kapan saatnya udah cukup nih, kita harus keluar aja deh. Atau mungkin ada cara lain, Kofandi? Tanya Tuhan jawabannya ya, Ko. Nah itu ujung-ujungnya kan kembali ke situ. Tapi gini, karena kita ini radio Kristen, radio Kristiani. Jadi ayo kita belajar dari Alkitab gitu ya. Gitu. Saya saya belajar banyak dari Yakub ketika di Kejadian 30 ayat 25 sampai 43, lalu Kejadian 31. Di situ Yakub tuh curhat gitu ya sama istrinya, kedua istrinya, ya sebenarnya keempat istrinya kan, yang sekarang kita nggak boleh nih punya 4 istri. Gitu. Terus tapi di situ tuh Yakub cerita, aku tuh udah dieksploitasi sama papamu, sama Laban, gitu ya, sama pamannya Yakub ya sebenarnya, udah dieksploitasi berapa kali, ganti gajiku. Terus ketika itu kan juga kita tahu Yakub ini juga ditipu kan, kerja 7 tahun untuk dapat Rahel gitu ya, seseorang yang dia sangat-sangat sayang, ternyata dikasih Lea. Habis itu suruh kerja lagi 7 tahun gitu. Terus dengan seperti itu kan akhirnya gini, cuman intinya sebenarnya gini ya, kalau memang ada pimpinan yang ini sebenarnya untuk closing sih, tapi udah nggak apa-apa. Maksudnya kalimatnya lain. Iya. Cuman Tuhan ini nggak tidur gitu ya. Tuhan ini membela orang yang tertindas. Jadi kalau misalnya memang pemimpin perusahaan kita itu adalah orang-orang yang lalim, orang yang jahat, orang yang orang yang yang kejam, gitu ya, Tuhan ini nggak tidur dan Tuhan membela kok, begitu. Jadi ya kembali lagi tanya Tuhan dulu, diskusikan dengan pemimpin CG kita, gitu. Apalagi mungkin jangan-jangan bosnya segereja, gitu. Gitu. Nah, terus juga coba cek juga di marketplace gitu ya. Di sini kan banyak lowongan kerja online dan sebagainya atau
atau apa kira-kira pekerjaan saya itu di range gaji berapa sih gitu, atau salary-nya berapa gitu ya. Apalagi kalau kompetensi yang kita tuh langka gitu ya, kita punya kemampuan atau kompetensi yang orang-orang nggak kuasai, orang kebanyakan nggak kuasai, mungkin di seluruh dunia mungkin hanya berapa ratus orang gitu ya. Itu harusnya gajinya tinggi kan. Tapi mohon maaf, kalau kompetensi kita pasaran gitu ya, maksudnya semua orang bisa kok, misalnya apa gitu ya, cleaning service gitu, sorry dengan tidak bermaksud ini ya menyudutkan profesi tertentu, tapi tiap orang kan bisa gitu ya cleaning, jadi cleaning service gitu, atau tiap orang bisa jadi security gitu. Nah seperti itu ya berarti ya kan ada supply ada demand gitu. Kalau orang-orang yang kompetensinya jarang atau langka pasti akan digaji mahal. Tapi kalau kita nggak punya kompetensi yang langka atau yang khusus, ya siap-siap bersaing dan akhirnya banting harga gitu. Jadi maksud saya gini, sembari menunggu jawaban Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak jadi orang yang pasrah total terus nggak ngerjakan apa-apa ya. Sembari itu saya sarankan kepada kita semua, ya nggak cuman karyawan ya, pimpinan juga sebenarnya, belajar upgrade diri kita gitu, dan asah tajam kompetensi kita, apapun profesi kita. Yang pertama misalnya itu ada core competencies gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah kompetensi utama kita. Kalau kita sales misalnya gitu, kalau kita sales ya kita harus benar-benar belajar, baca buku, ikut webinar, lihat YouTube, bagaimana cara jadi sales yang handal, gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya support competencies. Itu jadi bagaimana kompetensi yang bisa mensupport core kompetensi, misalnya yang kedua ini digital marketing misalnya ya. Itu kita tahu algoritmanya Instagram, Facebook dan sebagainya. Terus gimana pakai keyword-keyword yang tepat untuk menunjang ini core kompetensi kita. Gitu. Yang ketiga sebenarnya adalah cutting edge kompetensi. Seakan-akan kompetensi nggak ada hubungannya, mungkin kita sukai gitu ya. Kita hobi misalnya memelihara binatang gitu, atau kita hobi berkebun, atau kita mau belajar tentang hukum gitu ya. Tetapi bisa jadi suatu saat ini akan menunjang kompetensi kita sebagai sales. Seperti itu. Baik. Gitu. Itu semua bisa diterapkan, misalnya Bro Nathan, Bro Jonathan juga sebagai penyiar gitu. Ya asah kompetensinya gitu. Misalnya lihat ini, misalnya lihat siapa ya misalnya di luar negeri gitu ya, orang-orang yang wawancara podcast dan sebagainya begitu. Lalu supportnya apa yang perlu gitu ya, selain penyiar gitu juga apa yang perlu untuk mensupport penyiar gitu. Seperti itu. Terus cutting edge gitu ya, misalnya jualan sate gitu. Seperti itu. Iya, betul. Gitu. Betul. Betul. Itu secara nggak langsung loh, itu ngefek banget loh, puji Tuhan. Betul. Puji Tuhan. Iya. Tapi intinya ya, Ko Fandi ya, kalau dari sisi karyawan, lakukan itu dengan sukacita gitu loh, dengan senang hati, betul ya, Pastor Ko Fandi ya. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa akan benar-benar tekun, mendalami atau bahkan mengeksplor diri kita kalau kita nggak suka gitu loh. Iya. Tapi saya sedikit melenceng sedikit, Ko Fandi. Ini benar-benar ada di kepala saya dan kepengen sharing deh. Banyak perusahaan bisnis yang memang suka merekrut anak Tuhan. Iya nggak sih? Suka merekrut yang anak-anak atau fresh graduate yang beragama Kristiani. Kira-kira kenapa sih, Ko Fandi? Kan ada juga tuh ya. Mohon maaf, bukan menyudutkan salah satu atau yang lain. Tapi ada tuh perusahaan-perusahaan yang memang kasih syarat. Soalnya kan anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan itu kan adalah domba. Domba itu gampang diarahkan, betul ya, Ko Fandi? Bener ya, Ko? Atau gampang dieksploitasi. Itu yang saya pengen tanyakan. Apakah benar anak muda karena Kristen ya? Jadi ayo kerja itu seperti pelayanan seperti untuk Tuhan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi bosnya kan seneng gitu ya. Wah, pasti rajin nih gitu ya. Atau sebenarnya apa sih, Ko Fandi, alasannya? Ya, jadi gini, memang kita bisa belajar banyak dari tokoh Alkitab ya. Gitu. Yang pertama misalnya kita bisa belajar dari Daniel. Daniel itu karyawan yang sangat luar biasa, dan ya kita tahu kan dia dipakai beberapa kerajaan. Itu udah pernah kita bahas rasanya beberapa bulan yang lalu. Padahal ketika kerajaan berganti kerajaan, itu kan berarti menginvasi gitu ya. Pasti biasanya raja dan seluruh penasehatnya itu dipanggil semua supaya nggak bisa lanjutin policy atau culture-nya begitu. Tetapi kalau
Daniel ini ternyata bisa dipakai loh. Berarti kan dia dianggap kompetensinya sangat-sangat handal kan. Iya. Seperti itu. Tapi juga ya seperti Yakub tadi kan, dieksploitasi dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Cuman masalah anak-anak Tuhan harusnya ya memang anak-anak Tuhan ini punya karakter yang luar biasa. Pertama pastinya itu integritas, kejujurannya itu loh. Seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang kan melihat aku mending punya anak buah yang jujur. Lalu yang kedua itu teachable heart. Itu yang saya lihat harusnya anak-anak Tuhan ini punya dua kompetensi ini, kompetensi dasar ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya punya integritas dan teachable heart itu gampang gitu ya. Kalau yang orang jujur itu susah dicari kan sekarang. Betul. Gitu. Tapi kalau orang jujur plus orang yang mudah dibentuk, wah itu maka akhirnya hasilnya bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya dan mudah dibentuk, wah itu bisa jadi promosi yang luar biasa. Nah itu di sisi yang bagus loh ya. Tapi jujur harus kita akui, saya kan harus ngomong yang objektif juga, gitu bahwa merekrut anak-anak Tuhan kadang-kadang juga ada beberapa yang mohon maaf banyak alasan gitu. Izin pulang duluan, mau konser. Betul, benar. Terus ada pelayanan gitu, terpaksa setengah hari ya Pak ya. Gitu. Terus ada apa gitu, izin libur, izin apa. Nah itu yang kita harusnya enggak ini ya. Gitu, kita harusnya hindari itu gitu. Betul. Harusnya misalnya nih, saya pernah ini nggak apa-apa, masih ada waktu. Boleh, silakan. Misalnya pada waktu berapa tahun yang lalu ya, itu gereja kami ada KKR besar. Gitu. KKR besar itu pas tanggal 29 sampai 30 Maret. Jam hari kerja itu. 29 sampai 30 Maret, enggak cuma Sabtu. Cuma Sabtu malam gitu ya. Nah, itu benar-benar challenge loh bagi kami anak-anak Tuhan ini. Gitu, bahwa 29 30 Maret dan sebenarnya 31 Maretnya Minggu ya. 31 Maret itu tanggal yang sangat sensitif bagi kehidupan pebisnis. Kenapa? Tanggal 31 Maret itu adalah tanggal terakhir setor SPT. Gitu. Jadi para bos-bos itu pasti pengen semuanya beres sebelum 31 Maret gitu ya Kak. Kalau enggak kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang last minute. 31 Maret itu ini jadi ya saya ngomong lah pada waktu itu kan Ko Philip bikin acara gitu di gereja kami, gereja Marsyaron gitu, pada waktu itu FKA kalau nggak salah. Terus juga itu akhir bulan itu semua perusahaan tutup buku. Tutup buku dan biasanya 31 Maret itu kalaupun Minggu tetap ada lembur. Gitu ya. Jadi orang-orang itu tetap masuk. Nah, gimana caranya gitu? Ini event gede gitu ya, dan kami percaya ini event yang memberkati banyak orang dan kami harus hadir di situ. Gitu. Jadi di antara jemaat kami akhirnya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami itu lebih awal. Termasuk bagi para marketing itu target diselesaikan atau bahkan dilampaui itu sebelum due date, sebelum tenggat waktu selesai. Begitu. Itu challenge bagi anak-anak Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya memang targetnya kita udah terlampaui, terus misalnya bos bilang, "Loh, kamu nggak bisa, kamu harus lembur." "Loh Pak, sorry. Kali ini saya ada acara gereja, acara festival kuasa Allah yang tidak bisa saya harus hadir di situ karena saya ada pelayanan. Ya, tapi secara target kan saya udah memenuhi Pak." Gitu. Seperti itu. Dan target itu dipenuhi bukan last minute ya. Target itu pasti dipenuhi ketika mungkin tanggal 20, 21. Jadi ketika minta cutinya itu juga enak. Betul. Gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi ini harusnya jadi spirit untuk setiap masing-masing dari Nah, kalau memang anak Tuhan ini katanya luar biasa, lebih dari pemenang, itu nggak cuma jargon. Itu harus benar-benar mendarat, dan di situ saya yakin pimpinan-pimpinan kita yang mungkin belum kenal Tuhan itu bisa respect sama kita, bisa malah pengen tahu, wah Tuhanmu ini luar biasa ya, gitu. Tuhan yang kamu layani ini luar biasa, sehingga ketika ada satu momen di mana kamu harus layani Tuhan, sebelumnya sudah tercapai semua, sudah selesai semua targetnya, atau sudah selesai semua kerjaannya. Harusnya kita punya semangat seperti itu. Iya. Ini poin penting nih ya. Jangan sampai kita sebagai karyawan juga, bosku kan Kristen, pasti tahu aku pelayanan, bosku pasti akan memperbolehkan saya cuti.
Jadi nggak begitu ya. Tetap harus profesional Sobat Raida ya soal pekerjaan dan pelayanan. Oke, kita masih bicara kembali lagi tentang ketika pekerjaan tidak sebanding dengan penghasilan. Kalau misalnya dalam masa pandemi ini Govandi, kita masih menjalani kehidupan yang berat, pekerjaan yang juga mungkin kondisinya sama seperti topik hari ini, pekerjaan saya nggak sesuai nih sama apa yang saya dapat. Tapi di sisi lain ada teman pebisnis saya bilang sekarang ini 100 lowongan kerja dikejar sama 1000 orang. Jadi susah banget dapat kerjaan baru. Bagaimana kita bisa melihat keadilan Tuhan dalam kondisi seperti ini, Govandi? Intinya Tuhan ini nggak tidur gitu ya. Gitu, Tuhan tidak tidur, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Itu semua kita udah pasti tahu lah. Makanya saya nggak mau berpanjang-panjang di situ. Tapi minimal kalau dengan kondisi seperti ini itu kita bisa komunikasikan kan dengan bos kita, dengan pimpinan kita. Gitu, komunikasi secara jelas. Job desk-nya seperti apa. Nah, dan juga ada satu lagi, ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikir out of the box, bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya lewat gaji di karir kita aja, gitu. Ada peluang-peluang penghasilan tambahan misalnya, seperti itu sih, gitu. Baik. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka harusnya kita ya itu berpikir out of the box. Misalnya ini sedikit promosi lah, tapi kami, saya kan Ketua Departemen GMS Diskon beberapa saat yang lalu kami membuat IG Live. Sebenarnya bukan IG Live ya, Zoom. Gitu ya, Zoom panjang lebar dan itu kami record di ICTV kami GMS Diskon. Itu beberapa banyak alternatif peluang penghasilan tambahan. Begitu di tengah pandemi ini. Nah, jadi kan kita tidak perlu meninggalkan kerjaan utama kita, tetapi di satu sisi kita masih bisa kok ada penghasilan tambahan. Ya siapa tahu gitu ya. Penghasilan tambahan ini ternyata suatu saat jadi penghasilan utama. Kita bisa tinggalkan karir, siapa tahu. Gitu ya. Tetapi selama kita belum yakin, tapi bagaimanapun kan katakanlah pandemi kemarin, mungkin sampai sekarang juga beberapa ada yang gajinya masih dipotong misalnya. Gitu ya. Kan kita nggak bisa minta bos untuk ngasih gaji lebih misalnya. Gitu. Jadi kan oke, kita kerja 9 to 5 atau 8 to 5 gitu ya, jam 8 sampai jam 5. Nah, dari jam 5 sampai jam 9 malam ya mungkin untuk beberapa hari tertentu misalnya terpaksa kita harus ada penghasilan tambahan kan untuk mencukupi kebutuhan kita. Gitu. Baik. Jadi jangan hanya pasrah gitu loh. Gitu. Jadi Tuhan juga bisa menolong lewat hal-hal yang lain tanpa kita harus korupsi misalnya, tanpa kita harus ngambil uang perusahaan. Itu kan satu cara instan yang Tuhan nggak berkenan. Tapi kalau misalnya ada, ya itu seperti tadi banyak penghasilan tambahan yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Baik. Itu pesan dari Govandi ya, Sobat Raida, supaya kita bisa melalui masa-masa mungkin yang Anda alami sangat sulit. Mungkin Anda merasa seperti topik yang ini kita bacakan gitu ya. Ini saya banget nih Nathan, pekerjaan nggak sesuai sama penghasilan. Tenang saja, berkat Tuhan itu nggak lewat gaji saja, bisa lewat yang lain. Begitu ya. Betul. Apakah bisa lewat PK pelayanan? Itu bonus ya, jangan dikejar, itu bonus. Ntar kalau dikejar nanti loh ya. Tapi kenapa sih Pak? Kok tapi sih? Narasumber kami Govandi, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana Jonathan? Anda bisa follow kalau Govandi di @fandi @fandi_save. Atau mungkin kalau misalnya Anda juga tadi denger ya, disebut-sebut GMS Biskon apa sih? Itu banyak banget tuh masukan-masukan di sana. Anda bisa follow juga di @gmsbizcon. Itu seputar bisnis kekristenan, betul ya Govandi? Betul. Jadi kami memperlengkapi jemaat dan anak-anak Tuhan supaya bisa bersinar juga di marketplace gitu ya, dan juga untuk dalam masa-masa pandemi ini bisa bertahan. Mantap gitu. Luar biasa. Ini berbisnis dalam prinsip Kristiani. Benar. Ya? Bukan kekristenan yang dibisniskan. Saya salah sebut ya, saya koreksi Sobat Raida. Anak-anak Tuhan yang berbisnis dengan prinsip-prinsip Kristiani. Benar. Itu dia. Bukan Kristen yang dibisniskan. Oke. Emang ada Pak? Emang ada. Nanti kita bahas ya. Govandi, kita ucapkan terima kasih. Thank you Govandi. Terima kasih banget kalau hari ini sudah sharing tentang kondisi yang berat ini. Mungkin sebagian kita udah benar-benar mentok dan hari ini ketemu obrolan bersama Govandi dan kita diberkati sekali. Semoga juga para pendengar diberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope and love.